يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkam sholatil istisqa, ay talabis saqiyah minallahi ta'ala. Asal berkenaan dengan hukum sholat istisqa, yaitu meminta turunnya hujan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sholatul istisqa masnunatun. Sholat istisqa ini hukumnya adalah sunnah. Limuqimin wa musafirin indal hajati min qita'i ghais aw 'ain ma wa nahwu dzalik. Baik itu bagi orang yang mukim, yang bertempat tinggal di situ, ataupun orang yang sedang melakukan perjalanan. Indal haja, saat butuh dari inqita'ul ghais, dari terputusnya hujan, atau ain ma, atau tidak adanya mata air atau sumber air, atau yang lainnya. Yang terpenting adalah ketiadaan air yang cukup lama. Wa ta'al sholatul istisqa tsaniyan wa aksara min zalika allam yasqa hatta yusqimullah. Dan biasanya sholat istisqa ini 2 kali. Gak cuma sekali pelaksanaannya, bisa sekali, bisa 2 kali. Atau lebih pun boleh. Waktu min dzalik, dan lebih dari itu juga boleh. Illam yasqa, selama belum turun hujan, hatta yasqiyahumullah, sampai Allah menurunkan kepada mereka hujan. Jadi jangan cuma sekali doang, bisa 2 kali. Umpama hari Senin kita ngadain, kita tunggu masih belum, ya yuk Jumatnya kita ngadain lagi atau minggu depannya, sampai hujan itu tuh. Yang namanya memohon dan meminta itu nggak boleh sekali. Kita memohon hujan dengan cara berdoa. Faya'muruhumul imam, maka memerintahkan mereka, yaitu masyarakat, al-imam, oleh imam, wa nahwa, atau yang lainnya, bitaubah, untuk bertaubat. Wa yalzimuhum imtithala amrihi kama afta bihi an-Nawawi wa taubah min adz-dzambi wajibah, ya, amara al-imamu biha awalan. Yang lazim bagi mereka adalah mengerjakan perintah-perintah Allah. Yang lazim itu yang harus sebenarnya. Jadi selain dari bertaubat kepada Allah, marilah sama-sama kembali melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dipatwakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian wat-taubah minadz dzambi wajibah, dan taubat dari segala dosa itu menjadi hal yang wajib. Amaral imam biha awalan, ya. Jadi bertaubat sebelumnya kita, ya, salat sunah taubat kayak malamnya diperintahkan itu semua. Taubatan nasuha. Kemudian apalagi selain taubat dan melakukan perintah-perintah Allah, was-shadaqah, yaitu bersedekah. Kemudian wal khuruj minal mazalimi lil ibad, keluar atau meninggalkan kezaliman kepada hamba. Jadi kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menzalimi itu menyakiti orang lain. Terserah, bisa tetangga dengan tetangga, bisa keluarga, bahkan bisa pimpinan. Sebenarnya, gitu kan? Karena yang begitu saya sampaikan, kalau misalnya karena yang namanya sebuah bencana itu tidak person sifatnya, tapi sifatnya makro.
menurut. Maka semua yang ada di situ harus bertaubat apapun, tanpa melihat jabatan, tanpa melihat kedudukan, semuanya. Ya, seperti itu. Masalah penilaian per orang itu urusan dia dengan Allah. Wa masaliha al-aqda wa siyam masalah satiyah. Kemudian melakukan sulh. Sulh itu perdamaian dengan musuh. Ya, ini maksudnya kalau kita berantem bertengkar itu udah damai, ada lagi. Damai dulu kita semuanya. Kenapa? Bisa jadi hal yang kecil itu menjadi bencana bagi semuanya. Kita nggak tahu Pak. Sebab turunnya sebuah bencana itu apa kita nggak tahu. Allahu a'lam bishawab. Terkadang kita melihat yang besar, bisa jadi juga hal yang kecil. Begitu juga pahala. Kita merasa perbuatan yang luar biasa itu pahalanya di sisi Allah besar. Bisa jadi hal yang kecil itu menjadi hal yang besar. Ya, kenapa? Karena semuanya terkait dengan ikhlas. Kalau masalah perbuatan baik. Kemudian siyam salasat ayyam, berpuasa 3 hari. Qabla mi'adil khuruj, sebelum waktu keluar untuk melakukan sholat. Jadi umpamanya begini Bapak, kita mau sholat ini di hari Jumat. Hari Jumat. Jadi dari hari Selasa, Rabu, Kamis disunahkan berpuasa. Nah di hari keempatnya lah kita melakukan sholat istisqa. Ya, puasanya sama, cuma sholat saya niat puasa untuk sholat istisqa kepada Allah. Ya, puasanya seperti itu. Ya, niat puasanya hanya seperti itu. Di sini katakan fayakunu bihi arba'a, maka sholatnya itu di hari keempat. Ya. Di hari keempat. Summa yakhruju fil yaumir rabi', kemudian dia keluar bersama masyarakat lain dari keempat, siyaman khairi mutatibina wala mutazayyinina bal yakhrujuna fi thiyabi bidzillah. Nah di hari keempat ini dia keluar lagi pun dalam keadaan berpuasa. Sama seperti orang pergi hari puasa itu hanya puasa, tapi pulangnya makan. Jadi berangkat ini dalam keadaan belum sarapan. Ghairi tanpa mutatayyibin. Mutatayyibin ini tanpa mengenakan minyak wangi. Makruh pakai minyak wangi karena minyak wangi itu di dalam syaratnya, hikmah dan kenapa dilarang memakai minyak wangi, karena memakai minyak wangi itu adalah salah satu unsur kebahagiaan, as-surur. Ya, min alamatis surur, kebahagiaan, kesenangan. Sedangkan pada hari istisqa kita tidak mengalami kesenangan, justru yang kita alami adalah kesulitan, kepedihan. Ya, kesulitan, kepedihan, ya. Karena itu tidak diperkenankan memakai minyak wangi. Baik laki-laki maupun perempuan sama aja ini. Mutazayyinin dan juga tak boleh pakai perhiasan, berhias. Tidak adanya aja kok kita keluar. Bahkan yakhrujuna fi ziyabi bidzillah, bahkan mereka keluar dengan pakaian yang bidzillah, pakaian yang paling jelek. Zillah itu kan yang hina. Maksudnya pakaian yang paling jelek. Kenapa dikatakan di sini? Ya, bidzillah bimuwahhadatin maksurah. Ya. Bahkan kalau bisa salah satunya itu maksurah, ada yang agak kasroh itu kan artinya sobek. Ada yang robek kalau bisa. Gitu. Iya. Jadi disunahkan itu pakai pakaian yang paling jelek, Kak. Yang bolong. Ya, berbeda. Nah, makanya ini sholat istisqa dengan sholat id itu berlawanan cara pakaiannya. Kalau sholat id kita pakai pakaian yang paling bagus, yang paling indah, memakai pakaian yang wangi. Kenapa? Karena pada saat itu kita hari
hari raya, bergembira, asyur. Tapi ketika kita istisqa, keadaan kita kebalikan dari hari raya. Kita dalam keadaan sedih. Yang punya air, kurang tiba apalagi ini, karena yang kurang air kan berarti kehidupan kita kan tinggal sangat sulit gitu loh Pak. Nah di sini, jadi pakai baju yang, makanya ini kadang ada yang ngerti ada yang kagak Pak. Sholat istisqa, kita nggak ada yang sholat istisqa di Padang dari rumah. Kenapa? Itu masjid nggak ada yang istisqa, ya kita sholat bareng-bareng. Iya jam berapa? Jam 8 udah anggar gitu semua. Nah, yang mudahan jangan ada. Kadang-kadang kalau sholat istisqa ngadain, berarti itu kita dalam keadaan sulit. Jadi kalau mau misalkan di masjid ini mengadakan sholat istisqa dari rumah pakai pakaiannya yang kayak seperti tadi itu. Iya. Yang penting nutup aurat. Misalnya yang sobek itu. Emang kalau di sini Jakarta agak susah karena kan sumber air banyak. Tapi kalau di daerah bisa jadi Gunung Sindur iya. Woi, kampung saya bos. Itu bisa sulit air panas dikit gitu. Ya Gunung Kidul, ya, ya. Kawasan-kawasan timur, Lampung. Saya pernah ke Lampung itu saya nanya udah berapa kali hujan? Baru 2 kali Ustaz. Setahun ini baru 2 kali. Jadi kalau air itu dari mana? Kita dapatnya malam ke langit, itu pun dijatah sama orang. Itu kejadian, bukan yang nggak kejadian. Ya. Jadi saya tadi kemarin itu coba nyari-nyari daerah-daerah, ternyata pernah ngalamin 2017, 2018 itu ketika terjadi kemarau panjang. Ingat nggak kemarin itu? 2 tahun yang lalu peristiwa terjadi kemarau panjang. Karena ada badai apa nggak ngerti, saya baca Catherine atau badai apa itu ya, di belahan dunia lain sehingga imbasnya hawa panas masuk ke Indonesia. Ini bisa terjadi Pak. Kemudian kembali lagi Jakarta ini Masya Allah loh. Ya Jakarta ini Masya Allah loh. Panas tetap ada air. Oke? Masya Allah loh. Kalau di daerah, nggak apa-apa. Dikirim dari Bogor Pak. Hah? Dikirim dari kampung saya. Jakarta orangnya pada takwa-takwa. Hampir. Ya. Nah, ya lagi. Maksurah wa zalal mu'ajjamati sakinah. Kemudian hendaknya ya itu tenang, diam, enggak merasa khusyuk. Wa ya ma yalbas min siyabil muhinna waqtul amal ya. Niat tadi sama. Wastikana ay khusyuk. Ya, kita jalan dalam keadaan istikana, khusyuk, konsentrasi. Wa tadarru ay khudu, merendahkan diri kita. Ya. Wa tazallul wa yakhrujuna ma'ahum sibyan wasyuyukh wal ajaiz wal bahaim. Hendaknya mereka keluar bersama dengan anak-anak. Asy-sibyan itu kita ajak keluar. Wasyuyukh orang-orang tua. Wal ajaiz orang-orang yang lemah. Yang lemah di sini adalah kalau orang tua, Pak, usia. Ajus ini bukan hanya faktor usia juga, Pak. Tapi emang udah gak bisa ngapa-ngapain, udah sepuh yang gak bisa keluar gini, itu kita bawa. Gendong, pakai kursi roda, yang sakit keluarin, ya. Wal bahaim juga binatang-binatang ternak. Hikmahnya apa sih? Di mereka lah doa itu diijabah oleh Allah. Anak-anak itu kenapa dikeluarkan? Karena mereka nggak punya dosa. Anak-anak di sini dalam artian bahwa orang-orang yang belum balik. Mulut mereka itu masih murni, hati mereka masih bersih. Kenapa orang-orang yang udah tua? Karena dulu saya pernah nyampaikan orang-orang yang usia 70 tahun, 80 tahun itu ada rukhsah, ada keringanan dari Allah berkenaan dengan dosa. Ya orang-orang yang 80 Pak, Masya Allah Pak, 80, 90 itu dosanya banyak yang udah dihapus Pak. Beda dengan yang 60, masih setara yang kencang. Kalau udah 70 dikit, kenapa udah mulai pikun? Itu dimaafin, sholatnya nggak sempurna, dimaafin kan? 80 sudah mulai, 90 sudah mulai, ada hal-hal dosa-dosa kecil yang tidak tercatat dari mereka. Ini doanya diijabah oleh Allah. Orang-orang yang lemah,
al-mustad'afin sama. Kenapa? Karena doanya dijabah. Orang yang mazlum, orang yang sakit, itu doanya dijabah. Binatang ternak, kenapa? Karena mereka lebih peka dibandingkan kita. Binatang ternak itu lebih peka dari kita. Kita jangan menyepelekan binatang ternak. Orang meninggal, yang tahu itu binatang ternak. Dia disiksa apa enggak? Binatang ternak yang tahu. Suara mereka lebih dengar. Nah, jadi kalau saya melihat begini, kenapa para ulama selalu mengajarkan seperti ini? Bahwa ibarat kata kalau kita mau berperang, all out, seluruhnya kita bawa, gitu loh. Sehingga semuanya ini menuju pada titik yang sama, meminta hujan. Kita minta sama, orang tua sama, anak-anak sama, semua sama, binatang ternak sama. Bisa jadi bukan kita yang dikabulkan doanya, tapi karena Allah sayang sama anak-anak. Bisa jadi Allah sayang sama orang tua, bisa jadi Allah sayang sama binatang dibandingkan kita. Karena mereka itu tuh Allahu a'lam bishawab. Jadi boleh dibilang, yuk sama kayak kita doa, kenapa sih harus pakai anak yatim? Padahal kita kan bisa juga berdoa, tapi kenapa harus undang anak yatim? Karena dari mereka doa itu dijabah. Ya. Nah ini yang kayak begini Pak, kenapa kita tahlilan? Padahal anaknya bisa doa, kenapa harus undang masyarakat sampai 40? Siapa tahu di antara kita semua ada yang doanya langsung dijabah. Allahu a'lam bishawab. Jadi boleh dibilang seperti itu Pak, memungkinkan semua untuk lakukan bersama. Ini sholat istisqa. Kenapa? Karena memiliki kepentingan yang sama, yaitu minta hujan. Kalau begitu sama saja dengan sholat berjamaah. Siapa tahu para rahman yang diterima ibadahnya, saya bukan diterima belum akan begitu. Sama. Gitu. Jadi wajibnya Dalam berjamaah juga begitu kan? Nah. Dalam berjamaah, sholat berjamaah kita, dalam bab berjamaah itu dikatakan apa? Ketika ada satu yang sempurna, yang lain tidak kalah dengan dia. Masya Allah. Jadi jangan disepelekan kebersamaan itu. Nah, ada orang yang malas banget jamaah, apa gitu kan? Ini makin banyak berjamaah, semakin bagus. Kemungkinan itu semakin besar. Sudah muakkad. Nah, itu sunnah muakkad. Bahkan sebagian ulama bukan sunnah muakkad, fardu kifayah. Ya, ini fardu kifayah. Al-Imam An-Nawawi yang mengatakan itu sunnah muakkad. Yang lainnya mengatakan fardu kifayah bagi orang laki-laki, bukan bagi orang perempuan. Kalau bagi perempuan sunnah muakkad, tapi bagi laki-laki ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau ada yang melakukan dalam satu kampung, maka yang lainnya gugur kewajiban kifayahnya, tapi sunnah muakkad aja berlaku. Nah, kita lanjutin. Wa yusalli bihim al-imam aw naib, ya. Salat bersama mereka imam atau wakilnya. Raka'ataini ka salatil 'aidain. Seperti salat 2 hari raya. Ulangin, seperti salat 2 hari raya. Berarti apa? 2 rakaat. Ngeri nih, tersalah nih pemahamannya. 2 rakaat. Kaifiyahnya gimana? Kaifiyahnya itu membaca doa iftitah, kemudian ta'awuz, kemudian takbir 7 kali. Di rakaat pertama. Di rakaat kedua takbir 5 kali. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu istighfar 7 kali. Di rakaat pertama istighfar 5 kali. Di rakaat kedua. Maksudnya gimana? Jadi sela-sela antara Allahu Akbar, kan kita baca iftitah tuh. Setelah iftitah tahu. Kita takbir lagi. Allahu Akbar. Biasanya kita baca adalah Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi kita ganti dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seperti itu. Ya. Jadi kita dari hayat itu
7 kali membaca istighfar. Ya, bisa nih Pak. Jadi sholatnya sama kayak sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Setelah takbir pertama kita baca iftitah, kemudian ta'awuz, kemudian takbir Allahu Akbar. Bukan? Takbir juga tahu itu Apa? kan tadi Oh enggak, ya ta'awuz dulu Pak. Karena ta'awuz itu bagian dari iftitah. Iya, ta'awuz dulu. Karena ta'awuz itu bagian dari iftitah. kan ada dalam konflik Fasta'iz billah. Iya, benar. kalau dalam itu kan al-iftitah fata'id itu. Iya, iya Kak. Jadi ini dia Pak. Kalau di kitab ini ya seperti itu. Kalau di sini nggak ada iftitah, adanya istighfar. Jadi setelah takbir itu ya, Allahu Akbar. Seperti ihram nih ya. Ini usolli ya. Salat al-istisqa sunnatan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Langsung dia baca istighfar. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu Akbar sampai 7 kali. Nah, setelah itu baru di kitab yang lain ini pada sini. Ini beda-beda nih Pak. Tapi intinya sama. Baru dibaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir. Tapi sir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya. Disunahkan itu membaca sebagian surat penuh. Kenapa? Atau membaca surat allazi yaliqu biha yang terkait dengan peristiwa ini. Maksudnya apa? Ya bisa jadi tentang masalah kekeringan baca surat Yusuf, tentang masalah musim paceklik 7 tahun tuh ya, itu boleh seperti itu. Sebagian lagi menyarankan surat Qaf seperti surat Idul Adha atau Idul Fitri. Ya. Jadi intinya adalah bacalah surat. Ya, ada pembacaan surat. Ini sholat id, sholat istisqa sama saat sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Summa yakhutub nadban khutbataini ka khutbatai al-idain fil arkan wa iriha. Kemudian hendaknya diberkhutbah, disunahkan 2 kali khutbah seperti khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, baik di dalam rukunnya dan juga yang lain yakinnya. Lakin namun akan tetapi yastaghfirullah ta'ala fil khutbatain, hendaknya dia membaca istighfar dahulu dengan istighfar dalam 2 khutbah tersebut. Badalan takbir, sebagai pengganti dari takbir. Kan kalau kita Idul Fitri, Idul Adha kan khatibnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau di sholat istisqa itu diganti dengan membaca istighfar. Di pertama itu 9 kali, ya. Istighfar 9 kali, di yang kedua itu 7 kali. Sifat istighfarnya yang tadi astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 9 kali. Ya, sama. Burhanan juga sama. Ya. Wa taqulul khutbatan, dan 2 khutbah ini ba'dahuma ay raka'ataini. Ya. Setelah sholat 2 rakaat. Wa yuhawwilul khatib rida'ah, dan hendaknya khatib itu mengubah rida. Saya ke bawah. Sorban. Jadi sorban yang tadinya biasa di kanan dipindahin ke kiri. Yang ada di kanan dipindahin ke kiri, Bapak sekalian.
Wa yaj'al yaminan yasara, yang tadinya ada di kanan ditaruh di kiri, atau yang tadinya di kanan ditaruh di kiri. Sini biasanya pindah ke sini. Iya, saya lagi ke bawah, bisa saya bawa ada naik ke bawah. Ini. Dia apal dalam ke kanan ke kiri. Itu pakai minyak sunnah ya tadi. Sunnah. Itu istihsan namanya. Saya malu bisa ke orang kiai pakai minyak. Sebenarnya fungsi dari sorban itu buat sejadah sama buat tepung. Kan diharapkan begini. Karena dulu itu tepung sama buat sholat. Itu fungsi awal. Nah kita di sini namanya disebut al-ittiba. Jadi sunnah itu sunnah ittiba, bukan sunnah fungsi. Sunnah ittiba itu artinya adalah kita mengikuti apa yang Rasulullah perbuat. Itu namanya sunnah ittiba, bukan sunnah syar'i. Jadi ada perbuatan-perbuatan Rasul kita lakukan. Ittiba namanya. Yang sifatnya budaya, yang siapapun lakukan tanpa niat kita mengikuti Nabi itu nggak menjadi sunnah hukumnya. Kalau makainya di sini juga sunnah. Nah, gini. Itu boleh nggak? Di undang-undang Undang-undang sunnah karena Rasul kan begini. Sunnah juga. Ittiba namanya. Tadi sirot katanya budaya doang. Itu tadi sunnah itu menjadi sebuah budaya kalau tidak diniatkan. Kalau diniatkan namanya ittiba. Mahfud MD. Di sirot. Jadi jadi ini yang terjadi karena salah kaprahnya begitu itu belum selesai karena digunting. As-sunnah itu dibagi menjadi 3. Pertama sunnah tasyri'i, sunnah syariat, yaitu berupa ketetapan yang jelas dari Allah dan Rasulnya, seperti sholat tahajud yang memang sebelum Islam belum ada, kemudian ada. Yang kedua disebut dengan as-sunnah as-saqafi atau sunnah peradaban atau sunnah budaya. Apa? Karena pada saat itu memang sudah ada, namun dipakai oleh Rasul. Nah kita dalam meniru hal itu kita niatkan sebagai meniru Rasul, bukan sebagai meniru budayanya. Ini namanya sunnah as-saqafi, termasuk memakai gamis. Kenapa? Karena selain Rasul pun memakai gamis. Nah ketika kita memakai gamis, kita niatkan kita mengikuti Rasul. Ada niatnya. Seperti itu. Nah ada lagi yang disebutkan sunnah al-khas, sunnah yang khusus, yang hanya dilakukan oleh Rasul, tidak boleh dilakukan oleh kita. Seperti apa? Seperti misalnya Rasul punya istri lebih dari 4, ya sudah, hanya Rasul, kita tidak, itu sudah khas. Apalagi tahajud bagi Rasul itu menjadi keharusan, bagi kita ya tidak, itu khas namanya. Kalau kata Mahfud MD gamis itu baju Abu Jahal. Nah itu dia, makanya kan balik lagi al-budaya. Jadi kita kadang ini dipotong. Kalau kita belajar dari sisi hukum fikihnya, sunnah itu memang dibagi 3. Karena ada peradaban, seperti misalnya, apalagi sunnah peradaban misalnya, makan dengan 3 jari, itu kan? Makan 3 jari. Ini adab, peradaban, budaya atau gimana? Kita niatkan karena Rasul. Jadi apapun yang kita niatkan karena Rasul, kendati yang lain pun orang non-muslim itu melakukan, itu akan menjadi berbeda nilainya. Gitu. Jadi walaupun Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu lainnya itu pakai gamis, pakai sorban, ya kita pun sama pakai sorban, pakai gamis, pakai ini, tapi ittibain Nabi. Nah itu saya bilang ittiba, namanya ittiba. Saya niat mengikuti Nabi, bukan niat mengikuti Rasul. Nah kalau kita nggak mau pakai pun gimana? Ya balik ke syariat Islamnya apa? Menutup aurat. Nah itu jadinya. Kenapa kok dibilang ini bukan syariat? Karena secara umum syariatnya itu adalah menutup aurat. Bagaimana tata cara menutup aurat? Ini masuk pada budaya. Rasul memakai budaya seperti ini. Oh kita mengikut gaya Rasul. Jadi ittiba'u Rasulnya. Gitu, bukan ittiba'ul budaya Arabnya. Kita baju koko ittiba mana itu? Nah kita kan niatin.
Baju koko ini kita nggak lihat ke siapa-siapa, asal pakai aja. Coba. Makanya saya kadang begini, Pak, ini saya yang beginilah balik lagi ya Pak. Terkadang kita budaya, jadi baik lagi ya. Di kita ini kan, lu kalau nggak sholat dengan pakai baju koko nggak afdol. Sedangkan apapun yang kita pakai ini nggak ada satupun yang murni. Pasti kalau dalam ilmu sosiologi itu ada persinggungan, ada interaksi. Pakaian, kerahnya kerah Cina, ini modelnya juga model. Nggak tahu saya kalau kancing segini sama kancing segini gimana. Ya itu lagi kreasi. Baik kata saya pakai ini terserah lah. Mau pakai gamis, yang penting ada niatnya. Kalau saya gitu, kalau pakai gamis, ya tiba udah. Nah, kalau nggak pakai gamis, ya udah harus pakai itibaan. Ngikut siapa? Itu kreasi sendiri. Mau pakai batik, pakai baju koko, mau pakai baju apa? Yang ini kayak gini boleh nih? Terserah dah. Nah, pendek boleh? Ya nggak apa-apa, yang penting untuk aurat. Orang yang dek sholat pakai kan sarung aja kagak apa-apa, yang penting pusat sampai udah ketutup. Terus terang aja tak, saya suka di Bogor nih. Saya pakai celana ini juga pakai koko, dinyinyirin sama orang-orang sendiri. Sudah bos. Itu balik lagi ke masalah adab. Berarti aja di sini aja. Ada ilmu fikih, ada betul nih. Nah nanti adab itu dibagi dua. Ada adab berkenaan dengan adat, ada adab berkenaan dengan syariat. Ketika sebuah adat tidak bertentangan dengan syariat, itu ditarik menjadi istihsan. Silakan itu menjadi satu hal yang baik, tapi tarafnya nggak sampai wajib. Yang namanya adab itu kan yang wajib. Anjuran sebagai sebuah bentuk kebaikan. Ini nggak termasuk mantasab bahamin. Agak yang disebut dengan makanya hadis ini itu mantasab bahamiqom min fahuwa minhum. Itu kalau kita baca hadis sebelumnya, ini kan hadisnya panjang. Itu tentang tarojul dan tahanus. Orang yang seperti laki-laki, perempuan yang kelaki-lakian, dan laki-laki yang seperti perempuan. Baru ujungnya mantasab bahamiqom min fahuwa minhum. Jadi bukan masalah baju, tapi masalah itu. Kalau Islam pakaian itu terkait dengan tutup aurat. Bagaimana cara menutup aurat? Ya Islam nggak ngatur. Kalau ditanya Rasul melakukan seperti itu, ya udah kita pakai itu ittiba. Kalau ditanya kita pakai celana panjang, kemudian ada gamis yang nggak pakai pajit ya. Ya. Jadi Arab kagak ada. Ini kan Pakistan sama India. Jadi ini budaya Pakistan. India. Ini budaya Ya kalau kain sarung itu bukan hanya Indonesia, Afrika itu semua sarungan. Identik dengan sarung. Afrika, Skotlandia sebelum dibebaskan oleh invasi Inggris, mereka itu pakai rok laki-laki. Jadi Skotlandia itu pakai rok. Ya Pak, saya bilang loh. Sepatu hak itu laki-laki, hak tinggi, anjing itu laki-laki. Perempuan justru tak. pakai rok lagi. Makanya saya bilang, kita kalau bicara budaya itu aneh. Baca semua, aneh Pak. Saya juga kadang, wah puyang udah makanya Islam itu nggak terlalu mengatur yang begitu detail, dia mengatur cuma di masalah menutup aurat. Gitu. Nah bagi perempuan pun menutup auratnya gimana? Yang penting tidak berbentuk tubuh. Nah kalau dibilang haram perempuan memakai celana panjang, tentara perempuan itu harus pakai celana panjang sebagai mobilitas. Ya, dokter-dokter atau perawat di rumah sakit itu rata-rata pakai celana panjang, dia nggak mungkin pakai rok panjang. Kenapa? Mobilitas. Tapi apa? Harus longgar, nggak boleh ketat. Seperti itu. Makanya Bapak sekalian, saya punya murid. Dulu saya kan seperti rumah sakit sampai 10 tahun ngajar. Ini beberapa rumah sakit Islam dan rumah sakit non Muslim itu sempat ribut masalah lengan baju. Karena kalau Bapak lihat itu dokter nggak ada satupun yang lengannya tangan panjang, semua lengannya pendek. Kalau dia pakai jas baru panjang, tapi kalau dibuka dia semua pakai tangan pendek. Apalagi di meja operasi itu semua rata-rata tangan pendek.
Kenapa? Nah, ini timbul pertanyaan bagi perawat yang ada muslim. Kenapa?